jawab melalui SIPD. Jadi teknisnya seperti itu. Dan kami perlu tegaskan kepada Bapak Ibu semuanya, terkait pemberian pertimbangan untuk pengajuan TPP bagi unsur ASN, pemerintah daerah, pengajuan permohonan TPP, pertimbangan TPP bagi pemerintah daerah tidak ada biaya sama sekali. Saya ulangi sekali lagi, ini ketiga kali berarti. Terkait persetujuan TPP bagi pemerintah daerah tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi kalau ada oknum-oknum di, mohon maaf, di keuangan daerah, di Kemendagri, yang mengatasnamakan Kemendagri atau oknum tersebut bisa memuluskan persetujuan TPP, mohon maaf, silahkan langsung lapor ke Itjen atau penegak hukum. Karena jelas-jelas kami tegaskan di sini bahwa persetujuan TPP tidak ada biaya sama sekali. Itu yang pertama, Bapak. Mudah-mudahan pada kesempatan ini penjelasan kami, pendalaman kami menyangkut TPP bisa memberikan gambaran yang konkret bagi Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu, kami banyak juga mendapatkan pertanyaan menyangkut Perpres 33 tahun 2020 tentang standar satuan harga regional yang selama ini mungkin bisa dikatakan banyak dinamika yang terjadi baik di level pemerintah daerah maupun di level DPRD. Kami perlu tegaskan bahwa memang pada saat ini Kemendagri sedang mengajukan semacam izin prakarsa terhadap revisi Perpres 33 tahun 2020. Kami berupaya bahwa proses revisi Perpres 33 tahun 2020 bisa kami selesaikan secepat mungkin. Kami berupaya. Namun Bapak Ibu, dalam hal Perpres 33 belum selesai, sedangkan di saat bersamaan Bapak Ibu harus menyelesaikan RAPBD, maka dasar penetapan standar satuan harga tetap mengacu kepada Perpres 33 tahun 2020. Dalam hal ternyata pelaksanaannya berubah, artinya Perpres berubah, sedangkan penetapan APBD sudah dilakukan, silakan Bapak Ibu nanti akomodasi di perubahan APBD. Nah, namun kami berharap jangan sampai Perpres 33 ataupun input dalam SIPD menjadi polemik dalam hal APBD tidak dibahas ataupun APBD terlambat. Kami mencatat Bapak Ibu, sampai dengan hari ini sudah 505 pemerintah daerah yang terinput atau sudah menginput di dalam SIPD. 178 Pemda itu sudah jadi RAPBD-nya. Artinya mungkin sedang dalam proses evaluasi baik oleh kami di Kemendagri maupun bagi kabupaten kota. Saya tetap berharap, kami semua tetap berharap bahwa pemerintah daerah bisa menetapkan APBD tepat waktu. Ada juga pertanyaan menyangkut tepat waktu. Ada beberapa Pemda yang menanyakan, Pak, apakah tepat waktu itu dimaknai 30 November? Bahwa sanksi, sekali lagi, sanksi memberikan waktu apabila pemerintah daerah penetapan APBD-nya lewat 31 Desember. Namun kita harus hati-hati Bapak Ibu terhadap pelaksanaan hari kerja di bulan Desember. Karena kita ketahui bersama, di Desember ini ada cuti bersama yang lebih panjang. Kalau tidak salah dari 23 Desember sampai dengan tanggal 3 atau 4 Januari. Nah, kami berharap penetapan APBD bisa tepat waktu sebelum tahun anggaran 2021. Artinya apa? Dalam hal rancangan Perda APBD ternyata disepakati lewat 30 November, maka perlu langkah-langkah percepatan dan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk percepatan proses evaluasinya.
kami di pusat sudah membuat pola evaluasi yang berbeda. Tidak lagi evaluasi terhadap RAPBD berbicara teknis anggaran. Evaluasi Kemendagri terhadap rancangan Perda APBD Provinsi murni kepada kebijakan penganggaran, teruskan oleh SIPD. Jadi bagi ibu yang sudah menginput dalam, tentunya akan memberikan kemudahan bagi kami untuk provinsi dalam hal evaluasi APBD. Tentunya evaluasi APBD-nya bisa segera cepat lebih awal. Jadi waktunya akan lebih cepat. Karena tidak perlu lagi kami membuka-buka satu demi satu, item-item program kegiatan, cukup dengan SIPD. SIPD nanti akan memfilter bagaimana teknis anggaran, kita hanya sekedar membaca bagaimana kebijakan penganggaran. Itu yang kedua, menyangkut APBD tepat waktu. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa di tahun 2016 Kemendagri pernah membuat surat edaran bersama dengan Kementerian Agama tentang kegiatan terhadap pembinaan kerukunan hidup beragama. Dalam surat edaran bersama tersebut, kita tegaskan bahwa pentingnya sekali kita perhatikan eksistensi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Di SIPD, menurut FKUB sudah dibuka terkait pembinaan pola pelaksanaannya dilakukan dengan pola hibah. Silakan, penganggaran hibahnya ada di Kesbangpol, Linmas, SKPD Kesbangpol Linmas. Jadi hibah penganggarannya tidak lagi ada di Badan Pengelola Keuangan atau Dinas Pengelolaan Keuangan yang berstatus sebagai BUD. Jadi hibah-hibah yang nanti secara sektoral atau fungsional itu menempel kepada kerukunan umat beragama di pemerintah daerah. Dan kami berharap bahwa penganggaran FKUB di setiap pemerintah daerah bisa dialokasikan secara memadai di setiap pemerintah daerah. Sekali lagi, bisa dialokasikan secara memadai. Namun apabila tadi proposalnya mungkin hanya 100 juta, tapi Bapak Ibu menilai penting halnya ditingkatkan, maka dukungannya tidak lagi dalam bentuk hibah, tapi dalam bentuk program kegiatan di SKPD yang memang secara fungsional melakukan pembinaan terhadap kerukunan umat hidup beragama. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu menyangkut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bahwa kita bersama di dalam postur dana transfer 2021 tidak lagi mengenal istilah DAU tambahan. Semua sudah terhitung terkonversi ke dalam DAU. Gaji tunjangan bagi P3K akan keluar dan bisa menjadi pedoman Bapak Ibu dalam hal pelaksanaan pembayarannya. Termasuk Bapak Ibu hibah kepada sekolah-sekolah yang berlatar belakang keagamaan. Kami dipertanyakan apakah sekolah-sekolah yang punya latar belakang keagamaan bisa menerima hibah setiap tahun anggaran. Bahwa pasal 10 penjelasan
Undang-Undang 23 tahun 2014 sudah memberi ruang Bapak Ibu bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa memberikan kontribusinya terhadap sekolah-sekolah yang berlatar belakang pendidikan keagamaan. Dan itu bisa dilakukan setiap tahun. Apabila Bapak Ibu membaca sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka itu dimaknai pengajuannya tidak otomatis rollover, tetap berbasis kepada proposal karena konsepnya adalah hibah. Umpama misalnya tahun 2020 Lembaga Pendidikan Agama B telah mendapat hibah 50 juta. Jangan kita maknai bahwa tahun depan lembaga tersebut juga akan mendapat alokasi yang sama apabila lembaga tersebut tidak mengajukan proposal. Jadi apabila lembaga penerima hibah tidak mengajukan proposal, walaupun dari kacamata ketentuan ada seperti misalnya Pramuka, KNPI, PNI, itu ya kita maknai mereka tidak butuh hibah. Maka apabila mereka butuh hibah setiap tahun anggaran dan ruang dibuka oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemerintah daerah tetap harus meminta kepada calon penerima hibah mengajukan proposal. Jadi konten utama di sini adalah lembaga pendidikan berbasis keagamaan boleh menerima hibah setiap tahun anggaran sesuai ketentuan di penjelasan pasal 10 Undang-Undang 23 tahun 2014. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kami juga ingin memberikan gambaran menyangkut realisasi APBD. Catatan kami Bapak Ibu di bulan Oktober untuk pemerintah daerah realisasi APBD-nya rata-rata masih di angka 61%. Kami menelisik belanja modal, ternyata di belanja modal realisasinya masih 34%. Di belanja barang dan jasa ada di 47%. Mungkin di sini hipotesa kami adalah sisanya adalah belanja yang sifatnya fisik atau kontraktual belum diserah terimakan. Untuk itu Bapak Ibu, mengingat waktu, sekali lagi, mengingat waktu tahun anggaran 2021 yang sudah dekat, mohon maaf, sekarang tanggal 19 November, sedangkan 23 Desember kalau tidak salah sudah cuti bersama. Maka perhatikan betul kondisi pelaksanaan kontraktualnya. Cek kembali. Saya ulangi, cek kembali. Karena Bapak Ibu mungkin bisa saja mendesain kontraktual terhadap pekerjaan sebelum ada penetapan cuti bersama bagi pegawai atau bagi tenaga kerja. Nah, apabila pelaksanaan penerimaan kontraktual ternyata lewat dari tanggal 23 Desember, saya berharap ada langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah agar pelaksanaan pekerjaannya bisa tepat waktu. Seandainya pun ternyata lewat tahun anggaran tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Harapan kami bisa diajukan. Kenapa? Karena tentunya apabila lewat tahun anggaran, mekanisme selanjutnya akan ada tahapan-tahapan lain yang perlu disesuaikan. Ini pun juga penting. Apabila ternyata harus dilakukan DPAL, sekali lagi, apabila harus dilakukan DPAL. Jadi PA atau KPA selaku pejabat pembuat komitmen harus dengan seksama mencermati betul bagaimana proses pengadaan barang dan jasa yang sifatnya fisik di pemerintah daerah. Perhatikan batas waktu pelaksanaan hari kerja di bulan Desember maupun perhatikan kondisi existing terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Apakah ternyata bisa dikejar target waktunya atau tidak. Nah, di sini juga kami masih mendorong Bapak Ibu agar kita bersama-sama melakukan percepatan upaya realisasi terhadap belanja APBD. Untuk belanja rata-rata sudah di angka 80% pendapatannya, namun mohon maaf untuk belanja ada di angka 61. Gap-nya masih terlalu jauh. Sekali lagi, gap-nya masih terlalu jauh. Maka tidak heran
apabila di beberapa pemerintah daerah ternyata masih ada uang di bank umum, baik dalam bentuk giro atau dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk deposito. Nah, menyangkut penempatan deposito dalam rangka manajemen kas itu dipersilakan, lagi-lagi itu dipersilakan. Namun kami mencermati Bapak Ibu, di beberapa daerah ternyata penempatan depositonya ada tenor, bahkan ada yang tenor 1 tahun. Modusnya adalah 2 Januari geser ke deposito. Nanti sebelum tahun anggaran kembalikan, maka di lereng nggak tercatat. Nah, hati-hati yang seperti ini. Kami sudah ingatkan beberapa kali kepada pemerintah daerah, deposito itu kaitan manajemen kas. Dan saat ini teman-teman KPK sedang mempelajari betul bagaimana kondisi deposito di setiap pemerintah daerah. Karena kami hanya menyajikan data menyangkut angka, mengenai motif sebagaimana dan dasar-dasar lainnya, tentunya pendalaman dari aparat penegak hukum. Tapi tadi pintunya hanya manajemen kas, bukan dalam rangka untuk menghasilkan pendapatan berlebih sehingga harus ditenorkan entah dalam waktu 3 bulan, 6 bulan atau dalam waktu 12 bulan. Jadi kami berharap sama-sama kita semua bisa mengejar untuk percepatan realisasi belanja, mengingat tenggat waktu tahun anggaran 2021 tinggal beberapa hari lagi. Yang berikutnya Bapak Ibu, kami ingatkan menyangkut masalah pilkada. Lagi-lagi pilkada ini merupakan pesta 5 tahunan yang perlu mendapatkan atensi bersama. Terlebih lagi pilkada tahun ini juga dihantui dengan kondisi pandemi COVID-19. Namun langkah-langkah antisipatif sudah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Namun kami mencatat masih ada sekitar 26 pemerintah daerah yang belum menghibahkan NPHD di bidang pengamanan. Kami melihat di beberapa daerah ada yang sudah siap, sekali lagi, ada yang sudah siap untuk mentransfer, tapi penerimanya, entah itu TNI Polri, belum mengajukan. Tentunya kami berharap proaktif kita semuanya untuk bisa berkoordinasi dengan aparat pengamanan agar mereka bisa segera mengajukan permohonan hibahnya. Sekali lagi, waktu sudah mendesak. Pilkada tinggal beberapa hari lagi. Fungsi pemberian hibah kepada unsur pengamanan pada prinsipnya adalah salah satunya membantu unsur Bawaslu. Karena pilkada ini sangat penting, jangan sampai ada iring-iringan kendaraan bermotor ataupun ada pertemuan-pertemuan yang melebihi 50 orang yang tentunya akan melanggar protokol kesehatan. Intinya adalah lagi-lagi pemberian NPHD PAM adalah membantu kita semuanya agar protokol kesehatan di pelaksanaan pilkada bisa terjaga dengan baik di setiap pemerintah daerah pelaksana pilkada. Saya rasa itu Bapak Ibu hal-hal yang menurut hemat kami perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Yang terakhir yang perlu kami sampaikan bahwa catatan kami masih ada pemerintah daerah khususnya termasuk provinsi yang saat ini sedang melakukan penyesuaian APBD, perubahan APBDP, dan sangat dimungkinkan kabupaten kota pun saat ini bisa juga sedang melakukan perubahan APBDP. Saya berharap dengan tenggat waktu yang mendesak ini langkah-langkah percepatan bisa dilakukan. Sekali lagi, langkah-langkah percepatan bisa dilakukan. Bagi Bapak Ibu yang mendesain APBD di 2021, silakan kembali lihat jadwal dengan bamusnya, pastikan terhadap proses penetapan APBD tidak melewati batas tahun anggaran dan komunikasikan dengan pemerintah provinsi agar proses evaluasinya bisa berjalan mungkin lebih cepat. Memang ketentuan peraturan undang-undangan mengatur batas waktu 15 hari. Namun dengan SIPD pasti akan
lebih cepat proses evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada RAPBD Kabupaten Kota maupun kami di Kemendagri dalam hal mengevaluasi Ranperda APBD pemerintah provinsi. Saya rasa itu saja Bapak Ibu hal-hal yang bisa kami sampaikan. Kami juga informasikan, tadi kami dipanggil Pak Menteri, direncanakan hari Senin besok akan ada monitoring evaluasi pelaksanaan realisasi APBD di seluruh pemerintah daerah. Kami berharap Bapak Ibu bisa juga dari sekarang menyiapkan laporan realisasi untuk pertengahan bulan, yaitu tanggal 15 November, agar kami di keuangan daerah bisa menyajikan data terupdate terhadap realisasi APBD. Jadi apabila Bapak Ibu sudah membuat dan menyusun, mohon bisa dilaporkan kepada kami di Ditjen Bina Keuangan Daerah, sehingga data yang kami tampilkan hari Senin nanti merupakan data terupdate. Apabila Bapak Ibu tidak melaporkan kondisi realisasi di pertengahan bulan, maka kami akan menggunakan data terakhir yang kami terima laporannya dari pemerintah daerah. Nah, lagi-lagi ya, kalau data terakhir ternyata adalah data bulan lalu, tentunya informasinya tidak update dan konsekuensinya mungkin akan berdampak pada rendahnya realisasi APBD di lingkup pemerintah daerah. Saya rasa itu saja, sekali lagi hal-hal yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami, apa-apa yang kami sampaikan menyangkut EPP, menyangkut penetapan APBD tepat waktu, konsentrasi kita di FKUB, lalu bagaimana kebijakan penganggaran P3K di 2021, pemberian hibah kepada lembaga pendidikan dengan berbasis keagamaan, pelaksanaan pilkada maupun realisasi APBD bisa menjadi atensi kita semuanya. Sekali lagi, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akan mencoba merespon. Kalau memang di chat ada beberapa pertanyaan, lebih baik disampaikan via chat saja Bapak Ibu. Nanti akan kami coba pelajari hal-hal apa saja yang menjadi diskusi ataupun pendalaman lebih lanjut terhadap hal-hal yang sudah kami sampaikan. Silakan mungkin buka di ruang chat. Mana chat yang masuk? Bertanya lagi ya. Ini masih lagi bertanya soal TPP dan insentif. Lagi-lagi begini Bapak Ibu. Kalau kita melihat kebijakan TPP di dalam pasal 58 PP 12 tahun 2019 itu telah membagi TPP ke dalam 6 kriteria. Yang pertama adalah beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja maupun pertimbangan objektif lainnya. Apabila Bapak Ibu ingin mengintegrasikan insentif ke dalam TPP, maka masuk dalam kriteria pertimbangan objektif lainnya. Apabila ingin dipisahkan, pastikan di antara beban kerja, pastikan di antara prestasi kerja atau pertimbangan objektif lainnya tidak memiliki indikator yang sama terhadap pencapaian insentif. Karena beda nih, antara TPP dengan insentif sangat beda. Kalau TPP, pemberiannya berbasis kepada personal. Sekali lagi, TPP pemberiannya berbasis pada personal. Sedangkan insentif itu kepada kelembagaan. Jadi beda nih. Maka kami serahkan sebenarnya kepada pemerintah daerah. Jadi apabila dipisahkan, pastikan kriterianya berbeda. Sekda dapat TPP, Sekda juga dapat insentif. Sepanjang kriterianya berbeda, tidak masuk
dalam kriteria TPP itu dipersilakan. Karena memang mandatnya beda. TPP ada di pasal 58, PP 12 tahun 2019, sedangkan insentif ada di PP 69 tahun 2010. Nah, kami paham betul di beberapa daerah ada yang menjadi temuan BPK. Karena tadi bisa jadi kriteria TPP-nya sama dengan kriteria pemberian insentif. Kalau Bapak Ibu bisa pisahkan di antara keduanya, tentu itu tidak duplikasi. Namun kalau kriterianya sama, misalnya di Dispenda ada kriteria pencapaian target pajak, misalnya di dalam pertimbangan objektif ini ya. Itu bagian dari insentif, ini pasti duplikasi dengan BPK. Tapi kalau menyatu dalam pertimbangan objektif lain, ya insentif dia di pemberian TPP oleh pemerintah. Kalau ternyata ada di dinas, misalnya di dinas pembinaan mental, ya silakan dikasihkan. Jadi penempatannya tergantung tusi di masing-masing SKPD di level tingkat pemerintahan daerah, sebagaimana lanjut ya, yang lain. Oke, ini juga ada pertanyaan menarik nih. Apakah ASN guru yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi melalui DAK non fisik maupun TPP ataupun nakes boleh mendapatkan TPP? Lagi-lagi, insentif untuk tunjangan sertifikasi, Bapak Ibu, itu sudah ada mandatnya. Dia DAK non fisik. Nakes juga ada mandatnya terhadap DAK kesehatan. Kalau Bapak Ibu mengatur indikator yang sama terhadap pemberian sertifikasi guru, lalu direplikasi di TPP, pasti tidak bisa. Maka kita harus pintar-pintar memilah indikator. Masing-masing indikator berapa itu beban kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, ataupun pertimbangan objektif lainnya. Yang pasti jangan sampai punya indikator yang sama apabila pemerintah daerah menerapkan TPP. Kalau nakes DAK kesehatan ya wajib ya. Sertifikasi guru misalnya atau TKG tambahan guru itu pun ada di DAK, silakan sifatnya wajib. Namun jangan sampai indikator pemberiannya mungkin karena entah beban kerja, prestasi kerja itu beririsan secara linear dengan pemberian TPP. Silakan yang lanjut. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang langsung saja saya jawab di sini. Tadi menyangkut FKUB ya. FKUB sudah jelas Bapak Ibu, sudah ada surat edaran, surat peraturan menteri bersama antara Menak dengan Kementerian Dalam Negeri. Maka menyangkut FKUB bisa diberikan hibah secara terus-menerus setiap tahun anggaran. Itu ya. Kalau yang tadi sudah. Lalu apakah lembaga yang berstatus BLUD bisa menerima TPP? Ini tadi hampir sama semua pertanyaannya.
Ini lagi-lagi kembali kita menetapkan indikator atau kriteria. Jadi jangan sampai kriteria pemberian pegawai di BLUD yang PNS ya, sekali lagi yang PNS, saya ulangi yang PNS. Karena di BLUD ada non PNS-nya, ini yang PNS. Tidak beririsan linier dengan target terhadap indikator mungkin insentif ataupun kompensasi lainnya yang ada di BLUD. Lalu untuk P3K diakomodir pada SKPD mana? P3K ini tadi kami sampaikan Bapak Ibu hampir sama dengan pemberian gaji bagi ASN. Kalau di tahun 2020 sebut saja di belanja tidak langsung pada SKPD masing-masing. Maka nanti P3K itu ada di SKPD mana? Dia tetap melekat kepada SKPD yang memang secara fungsional lagi-lagi menggunakan si P3K ini. Lalu tambahan penghasilan untuk unit kerja pengadaan barjas. Nah, ini kan bisa Bapak Ibu lagi-lagi justifikasi sendiri. Apabila ternyata mau ditambahkan mengingat sudah dibatasi honor-honor, sudah dialihkan ke kompensasi lain, itu dipersilakan, jadi tidak ada masalah. Link konsultasi virtual penetapan pergub TPP. Mungkin kalau Bapak Ibu yang ingin diskusi menyangkut khusus perkada TPP, kita bisa dalam forum tersendiri ya, karena sudah sangat teknis. Kami sebenarnya membuka ruang. Fungsi kami di Ditjen Keuangan Daerah adalah melakukan pembinaan dan fasilitasi. Tentunya kami berupaya sedapat mungkin bahwa regulasi atau kebijakan Bapak Ibu menyangkut penganggaran di daerah itu tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu fungsi kami. Artinya dalam hal ternyata ada ingin pendalaman lebih lanjut, nanti ada dari direktorat teknis di tempat kami, entah melalui kasubitnya, kepala seksinya, atau langsung direkturnya, bisa Bapak Ibu koordinasikan secara langsung. Membuka ruang diskusi kepada kita semuanya, khususnya Bapak Ibu, apalagi di era pandemi ini, banyak hal-hal yang perlu kita antisipasi bersama di arah perubahan dinamika tadi. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, yang Pacitan ya, inisiatif kepala daerah, sama juga dengan guru. Pilkada 22. Jadi gini, sampai dengan saat ini Bapak Ibu, belum ada regulasi yang mengatur mengenai kepastian pilkada di 2022. Maka apabila belum ada kepastian terhadap penganggaran, kembali pada mandat di dalam Undang-Undang 23 dan PP 12 bahwa setiap penganggaran di APBD harus punya dasar hukum mengadasinya. Maka sampai dengan atau sebelum adanya kebijakan menyangkut pilkada setelah 2020, pemerintah daerah tidak perlu menganggarkan di tahun anggaran 2021. Apabila ternyata dalam perjalanan undang-undang menyangkut pilkada ternyata diubah, ya silakan, lagi-lagi karena pilkada sudah merupakan mandat dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka silakan bagi Bapak Ibu nanti melakukan perubahan penjabaran. Fungsional rumah sakit jasa medis tadi bisa persis kami sampaikan, tidak duplikasi dengan kriteria masuk kepada unit dan barang dan jasa yang ada di daerah. Bagaimana jika total anggaran tahun 2021 melebihi tahun anggaran 2020? Kami sampaikan, justru di ruang bisa melebihi tahun sebelumnya dengan beberapa ketentuan. Jadi tidak ada masalah dengan itu ya. Lalu menyangkut beberapa kegiatan yang bisa dikatakan spesifik karena regulasi ketentuan yang mengatur khusus daerahnya, seperti Aceh misalnya. Di sini dipertanyakan bahwa Aceh punya dinas syariat Islam, kembali punya juga badan daya
apakah FKUB, apakah hibah FKUB, boleh dialokasi ke lembaga tersebut. Kalau Bapak Ibu dari pemerintah daerah bisa mengalokasikan langsung kepada masing-masing lembaga keagamaan, kenapa harus lewat FKUB? Prinsip ini hanya cara saja sebenarnya. Jadi tergantung bagaimana proposal FKUB mengajukan anggaran. Namun alangkah lebih baiknya, apalagi di tengah SIPD sekarang ini yang sedang kita dorong, ya penerima hibah langsung Bapak Ibu diterima tentunya oleh baik itu badan, lembaga, atau ormas yang memang di landasan hukum yang bisa dikatakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal di bab bansos, adakah perubahan Permendagri 32 struktur belanja di APBD tanpa harus pasif akan berubah. Jadi kalau menyangkut masalah struktur itu berbicara teknis penganggaran. Berbicara teknis penganggaran sudah ada di SANI-nya, sampai saat ini kami belum ibaratnya merevisi. Jadi sementara kita tetap berpedoman kepada Permendagri 32. Namun untuk teknis penganggaran, sekali lagi untuk teknisnya tentunya kembali kepada ketentuan yang mengatur mengenai teknis penganggaran, yaitu PP 12 maupun Permendagri 64 tahun 2020. Lalu SIPD mengalami kesulitan atau perlu penyesuaian jika terlambat lewat 30 November. Nah itu tadi. Undang-undang menyebutkan persetujuan bersama dilakukan 1 bulan sebelum tahun anggaran. Namun sanksi diberikan, sekali lagi, sanksi diberikan itu apabila APBD melewati tahun anggaran. Maka apabila lewat 30 November persetujuan APBD, kami berharap pemerintah daerah segera melakukan akselerasi terhadap percepatan penetapan perda APBD-nya sebelum lewat tahun anggaran. Ada lagi? Silakan coba dicek, mohon maaf. Ini ada pertanyaan. Permendagri tanggal 12 Oktober penjelasan dimaksud apa tidak mirip tahun sebelumnya, apakah jumlah TPP-nya atau besaran TPP. Ini lagi-lagi Bapak Ibu, TPP perjabatan, tidak jumlah alokasi. Ya apabila ternyata pegawainya tambah karena penerimaan kan secara otomatis jumlah alokasinya pasti akan bertambah. Sekarang ini adalah TPP personalnya. Dan kami sampaikan lagi-lagi bahwa kita sudah memberi ruang di dalam ketentuan angka 3 huruf B yang menyatakan alokasi anggaran TPP dapat melebihi alokasi tahun sebelumnya sepanjang. Nah ini diikuti Bapak Ibu. Jadi prinsipnya bisa melebihi tahun sebelumnya, tapi ada syaratnya di ketentuan angka 3 huruf B. Silakan Bapak Ibu dalam. Saya rasa itu saja Bapak Ibu ya. Hal-hal yang bisa kami tegaskan pada kesempatan sore dan menjelang malam bagi Indonesia Timur. Mohon maaf rekan-rekan kami di Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Nanti secara teknis silakan Bapak chat Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu teruskan di dalam forum ini. Mudah-mudahan di periode berikutnya, pertemuan kita selanjutnya, saya bisa merespon apa-apa yang Bapak Ibu pertanyakan. Lagi-lagi, dalam hal Bapak Ibu ternyata mengalami SIPD, langsung saja saya kasih nomor pejabat yang menangani SIPD, pejabat teknisnya ya, namanya Pak Andra. Tolong dicatat namanya Pak Andra ini. Membidangi SIPD. Jadi
selama ini banyak chat masuk ke saya, tapi saya tulisan ke Pak Andra. Lebih baik sekarang Bapak Ibu langsung ke Pak Andra, mendapatkan Pak Andra adalah Kasubdit Jutek Didit 1 di perencanaan anggaran, nomor HP-nya 0811 180855. Saya ulangi, 0811 180855. Anggap saja Pak Andra sebagai helpdesk yang bersifat mobile. Jadi silakan, dalam hal Bapak Ibu butuh semacam asistensi secara langsung Bapak Ibu bisa koordinasi dengan Pak Andra. Saya rasa itu saja Bapak Ibu hal yang dapat kami sampaikan selama 1 jam ini. Tentunya saya berharap diskusi kita yang walaupun terbatas dan mohon maaf terlambat bisa memberikan pencerahan yang utuh kepada Bapak Ibu semua, mencermati dinamika yang berkembang di dalam pengelolaan keuangan daerah. Nanti Bapak Ibu juga mungkin bisa WA ke saya, SMS ke saya misalnya, apa hal-hal ke depan yang perlu mendapatkan pendalaman lebih lanjut bagi kita semuanya. Silakan, secara tematik, walaupun terbatas, nanti akan kita ulas di pertemuan kelas atensi dan terima kasih semuanya. Apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan perlindungan, petunjuk dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.